kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, diambil dari 2 Petrus 3 ayat 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu penyakit amnesia atau kita sering katakan lupa ingatan hal yang betul-betul tidak diinginkan oleh orang lain. Bahkan kalau kita lupa sesuatu, kita pasti akan dikatakan yang sudah tuanya saudara, makanya cepat lupa. Padahal tidak selalu orang muda bisa dapat mengingat semua, dan tidak selalu orang yang sudah tua lupa akan segalanya. Memang ketika kita berbicara melalui proses kedokteran, saya pernah membaca sebuah artikel berbicara mengenai kelupaan, itu karena otak itu tidak lagi merecall atau mengingat lagi kata-kata atau sebuah kalimat atau ingatan atau peristiwa yang akhirnya membuat kita lupa akan sesuatu hal. Tetapi ketika kita berusaha untuk merecall itu, pasti kita akan merasa kayak aku pernah tahu, tetapi apa ya? Nah, itu otak itu sedang merecall, sedang memanggil kembali ingatan itu yang pernah tersembunyi. Nah, dianjurkan memang untuk orang tua kita yang lanjut usia untuk menstimulus otak itu agar jangan lupa, maka dikatakan dia harus banyak membaca, dia harus banyak mengingat-ingat, dia harus banyak beraktivitas supaya aliran darah itu terus menuju otak kita. Artinya otak itu terus merecall kata-kata itu sehingga kita tidak lupa akan sebuah kalimat ataupun peristiwa. Itu mengapa ada sebuah penelitian ketika seseorang atau kita katakanlah yang pernah dikurung selama 20 tahun, maka dia sulit untuk lagi berbicara. Dia tidak dapat berkata-kata lagi karena otak itu tidak menstimulus kata-kata itu. Tetapi yang menjadi aneh, terkadang kita mudah lupa akan firman Tuhan. Tidak usah jauh-jauh apa khotbah bulan lalu. Karena ini hari Senin, khotbah hari Minggu saja ketika ujung tahun perhuriaun. Apa khotbahnya? Kita pasti lupa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kamu terus menstimulus otak itu. Supaya kamu terus mengingat-ingat apa perkataan firman Tuhan yang telah diucapkan oleh para nabi. Orang yang telah mengucapkan mengenai Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu mengingat firman Tuhan yang disampaikan para pendeta, Bible Pro, diakones, guru huria? Karena itu mengingatkan kita pada hari ini, kita kembali merecall, mengingat terus, mengaplikasikan di dalam kehidupan. Firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia kalau saudara mau mengingat-ingat akan firman itu. Tetapi itu akan menjadi sebuah ibadah, asallah ibadah. Tetapi ketika dia pulang dari ibadah itu, apa tahe tadi, jamita tadi, renungan tadi, dia akan lupa. Karena baginya ibadah hanya cuma sekedar memberikan persembahan. Bahkan kalau ditanya, apa lagu favoritmu tadi ketika ibadah? Lagu favoritnya, amin, amin, itu katanya. Nah, ini menjadi luar biasa Bapak Ibu. Dia lupakan firman Tuhan. Padahal ini baru hari Senin, dia bahkan lupakan apa itu firman Tuhan. Oleh sebab itu, melalui Petrus mengingatkan kepada kita terus merecall, terus mengingat, terus mengaplikasikan di dalam kehidupan itu akan firman Tuhan, janji keselamatan, karena kita akan masuk ke Advent yang pertama. Minggu depan kita akan masuk Advent, mengingatkan kepada kita bahwa Raja Damai itu akan datang. Kita akan mempersiapkan jalan hidup kita menanti kedatangan Raja Damai itu.
Apakah kita mengingat akan itu? Apakah Natal kita hanya bernuansa saja yang penting selebrasi? Tetapi inti dari Raja Damai yang datang itu, inti firman Tuhan yang dikatakan Petrus, apakah kita mengingat akan perintah Tuhan? Apakah kita mengingat juru selamat yang telah disampaikan oleh para pendeta kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membiasakan merecall, mengingat akan firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami akan terus mengingat akan firman-Mu. Harus terus kami mengaplikasikan di dalam kehidupan kami, supaya berguna ketika kami datang ke rumah ibadah-Mu, berguna kami datang pertanyaan, sehingga berbeda ketika kami datang pertanyaan ataupun ibadah dengan orang yang tidak pernah datang ke dalam ibadah. Ampuni kami Tuhan jika selama ini ibadah kami hanya sekedar rutinitas. Tetapi mulai firman-Mu ini yang mengingatkan kami agar terus mengingat akan firman Tuhan yang telah mengingatkan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Covid belum usai. Tetap setia memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati.